Nah, ini adalah kondisi yang digambarkan Nabi 1400 tahun yang lalu, dan hari ini di zaman kita sekarang kita menyaksikannya. Berarti berita akan ada beberapa kaum dan kabilah di Arab, khususnya Arab Saudi, berubah menjadi kera dan babi, pasti akan menjadi berita dunia. Akan menjadi berita dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kepada kajian kita hadis yang ke-36, yaitu merajalelanya musik dan mewabahnya khamr. Kita mendengarkan terlebih dahulu dari hadis berikut ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bila berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, wa dzakara minha hadisnya panjang, kemudian di antara yang disebut oleh Nabi SAW, wa yashrabul khamr, ya, orang-orang akan minum khamr. Orang-orang yang dimaksud Nabi ini bukan orang Amerika, bukan orang Eropa, bukan orang Afrika, bukan orang Asia Tenggara, bukan orang Australia, bukan Brasilia, bukan Kanada, bukan Jepang, bukan Cina, bukan Rusia, bukan Jerman. Bukan orang-orang ini. Yang dimaksud Nabi jelas hanyalah orang Islam yang notabene dan identik dengan paling kuat Islamnya itu Arab. Di Arab nanti salah satu tanda kiamat, orang Arab akan kembali biasa minum khamar. Ini hadis yang pertama dari riwayat Imam Muslim, hadis nomor 221, ya, syarah Imam An-Nawawi. Kemudian hadis yang kedua, sebelum kita uraikan hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir. Benar-benar nanti akan ada, ya, di akhir zaman dari kalangan umatku, yaitu kaum yang sudah menghalalkan zina. Apa kata Muhammad bin Salman? Sekarang tidak lagi terlarang bagi yang mau datang menyewa hotel bawa pasangan siapa saja, tidak akan lagi dilarang, silahkan. Sudah dihalalkan oleh Muhammad bin Salman. Tidak masalah, ada nggak ada buku nikah, masuk saja. Mau garap berapa wanita satu malam, silahkan saja. Ini jelas adalah pewujudan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqwamun yastahillunal hirra wal harir. Begitu juga Nabi mengatakan, umatku dari orang-orang Islam, ya, mereka akan menganggap halal juga sutra. Sekarang pakaian-pakaian orang Arab sudah hampir rata-rata sutra, jubah tapi sutra. Kalau Indonesia dah lama, pemimpinnya, pengusaha-pengusahanya batik tapi sutra. Baju-baju kalau di Indonesia, ya, jadi kita tidak akan timbang yang di luar Arab, termasuk Indonesia kita nggak timbang. Udah lama lah di sini. Kalau masalah musik itu udah lama di Indonesia, gila-gilaan dengan musik. Dia jangan tanya kalau di negeri kafir, ya, kayak Korea Selatan, India dan sebagainya, jangan cerita itulah. Kita yang kita sebut dan kita ceritakan sekarang adalah negeri-negeri Muslim, khususnya Arab. Jadi makanya dari jauh-jauh hari kita sebutkan barometer kita terhadap hadis tanda-tanda kecil kiamat itu bukan dunia di sini sampai di situ, tetapi Timur Tengah, ya. Ini barometer kita, Timur Tengah, wabil khusus Arab. Sebab Arab yang paling terakhir mengalami perubahan, dan perubahan Arab akhir-akhir ini perubahan yang terlalu drastis. Kalau berubahnya itu kayak gini, ya, seperti ini berubahnya, mendinglah berproses 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun, mending. Lah ini perubahannya itu kayak gini, ya, perubahannya terlalu cepat. Hanya dari 2017 ke sekarang, apalagi dengan sumpah Muhammad bin Salman 2,5 bulan yang lalu, dalam sumpahnya di depan televisi internasional, dan dia berjanji dan dia memastikan 100% 5 tahun yang akan datang Arab sudah menjadi Eropa baru. Semua jenis kejahatan, maksiat, semua jenis pariwisata, semua jenis bisnis-bisnis haram, dan semua jenis hiburan-hiburan yang dosa itu yang ada di Eropa akan ada semuanya di Arab. Ini dipastikan oleh si Muhammad bin Salman ini.
Jadi wal khamra wal ma'azif, dan juga umatku nanti akan menghalalkan khamar dan juga menghalalkan musik. Inilah dia hari ini. Khamar dan tos-tosan mereka. Buka di YouTube bagaimana diambil cuplikan-cuplikan acara-acara besar di setiap organ tunggal raksasa, ya, di konser musik raksasa di negeri Arab Saudi, di mana para tamu-tamu VIP-nya, VIP-nya biasa nih menuangkan air kayak orang Eropa menuangkan air. Air itu bukan air minum, air putih, tapi khamr kelas dunia. Khamr yang datang dari Spanyol, khamr yang datang dari Prancis, datang dari Inggris, mereka tuangkan sambil ketawa, tos-tosan, tos kayak orang kafir. Lalu mereka minum khamr, pakai jubah, pakai kayak Syekh Salim itu, ya, masih pakai igal tapi minum khamr. Sementara jubahnya dari bahan sutra. Di sebelahnya ada perempuan-perempuan setengah telanjang, orang Arab dan orang non-Arab. Sudah kita ketawa mereka itu sambil melakukan itu. Jadi menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan sutra, menghalalkan musik, lengkap. Wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahum. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh akan menetap beberapa kaum di sisi gunung, di mana para pengembala akan datang kepada mereka dengan membawa gembalaannya, datang kepada mereka yakni si fakir untuk sebuah keperluan. Kemudian apa selanjutnya? Lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami besok hari. Kemudian Allah menghancurkan mereka pada malam harinya, menghancurkan gunung dan merubah sebagian mereka menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Inilah dia perubahan wajah. Kayaknya wajah-wajah orang Arab akan berubah menjadi kera dan babi. Ketika yang 4 tadi sudah ada, mestinya kita siaga dan waspada sekarang. Ketika yang 4 ini sudah dibuat oleh orang Arab, yaitu menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, menghalalkan musik, yang mereka sudah buat semua sekarang itu, ya. Baru-baru ini, dalam waktu sangat cepat mereka buat. Maka apalagi Muhammad bin Salman berkata akan jadi Eropa barulah. Arab, semua Arab akan menjadi Eropa baru. Kemudian lalu Rasulullah bersabda, wala yanzilanna aqwamun, ada beberapa kaum nanti kata Rasulullah SAW, ila jambi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim ya'ni al-faqir. Orang-orang yang membuat villa-villa di kaki bukit, di kaki gunung. Sekarang ini orang-orang Arab hobi membuat villa-villa di gunung-gunung, di bukit-bukit di Arab. Tanda orang paling kaya pasti dia buat villa-villa. Tapi villanya jangan antum pikir kayak villa-villa kita. Rumahnya itu sebesar-besar rumah-rumah kita. Bukan itu level villanya. Level villa mereka itu kayak istana. Kayak istana. 3 kali masjid ini besarnya. Itu villa mereka itu. Bisa ada helipadnya, ada kolam renangnya, standar internasional. Semua kemewahan mereka buat dan dikasih pagar tinggi. Hari ini Arab gila-gilaan membuat villa-villa dan rumah-rumah mewah di kaki-kaki gunung, kaki bukit, bahkan di puncak bukit. Itu sebagai lambang kemewahan, ya. Udah model dan tren. Dan di dalamnya ada pelacur-pelacur. Di dalamnya ada permainan kasino, permainan judi segala macamnya. Selanjutnya ibarat Allah yang kami muliakan. Nah, ini adalah kondisi yang digambarkan Nabi 1400 tahun yang lalu, dan hari ini di zaman kita sekarang kita menyaksikannya. Berarti berita akan ada beberapa kaum dan kabilah di Arab, khususnya Arab Saudi, berubah menjadi kera dan babi, pasti akan menjadi berita dunia. Akan menjadi berita dunia, dan mereka dibiarkan oleh Allah hidup sampai hari kiamat. Berarti nanti Dajjal datang, Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa turun, Ya'juj Ma'juj, matahari terbit dari sebelah barat, keluarnya binatang raksasa, terjadinya kematian orang Islam yang beriman seluruh dunia. Mereka tidak mati-mati, mereka tetap ada dalam bentuk kera dan babi, karena hadis Nabi mengatakan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat.